Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai perpangkatan, yaitu bab pertama dari pelajaran matematika di kelas 9. Perpangkatan ini saya bagi 3 bagian, dan sekarang adalah bagian yang pertama. Namun sebelum ke inti dari materi perpangkatan, ini siswa harus menguasai dulu latar belakangnya. Jadi ada pengetahuan sebelumnya, sebelum ke materi perpangkatan, yaitu operasi pada matematika ada 6. Nah, kalau berbicara mengenai operasi, itu adalah bahasa yang sudah biasa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seorang polisi mengatakan akan ada operasi, berarti itu akan ada razia di jalan yang akan memeriksa surat-surat kendaraan. Dokter berbicara akan ada operasi, maka dia akan mengoperasi seseorang untuk menghilangkan penyakit. Nah, di matematika juga ada operasi, itu ada 6 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan penarikan akar. Jadi ada 6 macam. Kalau penjumlahan ada lambangnya, pengurangan ini perkalian lambangnya, pembagian ini lambangnya, perpangkatan tidak punya lambang, ini E dan X ini mewakili bilangan. Penarikan akar ini akar juga punya lambang. N dan X ini adalah mewakili bilangan. Jadi di sini hanya perpangkatan saja yang tidak punya lambang. Jadi di sini hanya cara penulisannya saja. Misalkan harus dibedakan antara penulisan 32 dengan 3 pangkat 2. Jadi kalau 32 berarti dia tidak berubah, angkanya sama, angkanya 3 dan 2, 32, berbeda dengan 3 pangkat 2. Nah, di sana duanya itu harus lebih kecil, jadi X-nya itu hurufnya harus lebih kecil gitu daripada 3-nya yang E ini. Sebelum ke 5 dan 6 yang akan kita bahas di bab 1 ini, maka diharapkan siswa sudah betul-betul menguasai 4 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi walaupun sudah pada tahu 4 operasi ini, tapi akan saya bahas sekilas. Jadi yang pertama penjumlahan, contohnya adalah 5 tambah 3, tadinya angka 5, jadi dioperasikan bekerja dia ditambah 3, jadi ada 8, itu bekerjanya di sini, 5-nya asalnya beroperasi ditambah 3, jadi 8 gitu. Ini tidak ada masalah di penjumlahan. Ini contohnya pengurangan, 8 dikurangi 3, jadi operasinya bekerjanya 8-nya itu dikurangi 3, jadi 5. Nah, ini walaupun saya yakin semua siswa sudah menguasai pengurangan, tetapi selama puluhan tahun saya mengajar itu di sini siswa banyak juga yang masih terjebak, masih banyak yang salah di pengurangan. Nah, di inti pengurangan itu ada 4 macam pengurangan. Nah, di sini ada 3 kurang 5, 3 kurang negatif 5, negatif 3 kurang 5, negatif 3 dikurangi negatif 5. Jadi di sini angkanya sama 333, 555 sama. Tetapi minnya ada beda-beda ini. Sehingga hasilnya juga akan berbeda-beda ini. Ini hasilnya negatif 2, 3 dikurang 5, 3 dikurang negatif 5. Ini min jadi negatif-negatif jadi positif. Perkalian negatif, 2 negatif jadi positif. Jadi 8, jadi 3 tambah 5. Ini negatif 3 dikurangi 5, artinya ini negatif 3 dengan negatif 5. Atau hutang 3 dengan hutang 5, jadi hutang 8. Di sini negatif 3 dikurangi negatif 5, ini min jadi plus. Jadi ini 5 artinya dikurangi 3 jadi 2. Nah, ini kalau kita perhatikan makanya banyak terjebak itu karena siswa banyak juga yang belum menguasai ini. Jadi inti dari pengurangan itu ada 4 macam ini.
Mohon siswa untuk menguasai betul-betul memahami ini, terutama yang di C ini. Kebanyakan banyak yang salah di sini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perkalian. Misalkan di sini 5 kali 3. Nah ini karena yang namanya perkalian itu adalah penjumlahan berulang, saya sudah banyak bertanya, mana yang berulangnya? Apakah 3 sebanyak 5 atau 5 sebanyak 3? Banyak juga yang mengatakan 5-nya sebanyak 3. Kan sama saja Pak, tidak ya. Banyaknya angka 3, 5 biji dengan banyaknya 5, 3 biji itu beda. Angkanya beda, jadi di sini jawabannya adalah 3-nya ada 5 kali. 3-nya ada 5 kali, jadi yang belakang yang berulang yang di depan. Nanti saya jelaskan alasannya. Pas sama saja hasilnya memang, tapi kalau ingin 5-nya berulang 3 kali, lebih baik yang nanyakannya itu 3 kali 5. Nah ini berarti 5-nya sebanyak 3. Memang hasilnya sama-sama 15, tapi dalam proses beda. Antara 3 tambah 3 5 kali dengan 5-nya ada 3 kali. Ini angkanya juga beda, banyaknya juga beda. Jadi jangan sekali-kali yang diperbanyak itu yang di depan. Contoh yang konkret itu ini. 4 buku. Arti 4 buku itu adalah 4 kali buku. Jadi bukunya yang sebanyak 4. Bukan 4-nya sebanyak buku kan. Jadi kalau 4-nya sebanyak buku bagaimana? 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak buku kan itu tidak rasional, tidak benar. Ini alasan kenapa yang belakang itu yang harus berulangnya. Pak bisa mengatakan buku 4, ya enggak ada lah. Kalau kalimatnya buku 4, paling buku jilid 4. Ya. Jadi yang jangan banyak membantah ini mengenai ini adalah pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, untuk selanjutnya adalah pembagian. Saya kira pembagian ini tidak ada masalah. Antara 5 dibagi 3 dengan tulisannya 5/3 ini sama saja, kecuali dirubah menjadi pecahan campuran. Kalaupun 3 dibagi 5 ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran, tapi ini hanya cara penulisannya saja ini. Nah, ini adalah latar belakang yang harus dikuasai. Nah, sekarang perpangkatan bagian pertama. Bilangan berpangkat, misalnya adalah 2 pangkat 3, dibacanya 2 pangkat 3, atau perpangkatan 2. Arti dari 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi yang dimaksud perpangkatan itu adalah perkalian berulang ya, dari bilangan yang sama sebanyak pangkat dari bilangan tersebut itu. Jadi kalau ada B kali E adalah B kali B kali B kali B itu adalah sebanyak E. Pada B pangkat E, maka B disebut basis atau bilangan pokok, sedangkan E disebut eksponen atau pangkat. Kalau saya sekarang biasa menyebutkan bilangan pokok dan pangkat, tapi nanti di SMA itu guru matematika akan jarang sekali menyebutkan bilangan pokok atau pangkat, dan guru itu biasa menyebutkan eksponen untuk pangkat dan basis untuk bilangan pokok. Jadi sekarang kalian harus dibiasakan kalau mendengar eksponen itu artinya pangkat, kalau basis itu adalah bilangan pokok, yaitu yang ini hurufnya besar. Jadi di sini cara penulisannya saja untuk perpangkatan itu. Jadi perpangkatan tidak punya lambang. Di sini 2 pangkat 3 berbeda nulisnya dengan 23. Jadi 3-nya harus lebih kecil dari di atas gitu. Ini hanya beda cara penulisannya saja. Sebab saya banyak menemukan juga nulisnya 23 sama besar gitu. Padahal maksud dia ingin 2 pangkat 3, itu akan salah. Lebih kecil. Jadi ini juga kalau nulis 35 dengan 3 pangkat 5 itu beda. Harus dibedakan gitu cara nulisnya. Ya ini berarti 3-nya dikalikan 5 kali. Gitu. Ini ya, hasilnya. Nah ini 4 pangkat A berarti perpangkatan dari 4 dikalikan berapa kali yang menghasilkan 64. Itu ada 3 kali. 4-nya 3. 4 kali 4 kali 4 berarti A-nya itu adalah 3.
Kemudian kalau D pangkat 4, jadi bilangan berapa yang 4 kali dikalikan hasilnya adalah 625. Bilangan yang 4 kali dikalikan itu adalah 5. Jadi 5 kali 5, 25. Kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Jadi D-nya itu adalah 5. Selanjutnya adalah contoh-contoh soal. Kalau 5 pangkat 6 ini jelas 5 kali 5 sebanyak 6 kali 5-nya. Itu kan menghasilkan ini. Dan saya tidak melarang kalian untuk pakai kalkulator ya, boleh saja. Sebab nanti dalam pelaksananya itu lebih banyak dituntut ke pengertian, bukan masalah hasil. Nomor 2 dan seterusnya ini adalah contoh-contoh soal dari perpangkatan yang belum dioperasionalkan. Ini baru perpangkatan saja. Nah, yang saya ingin tekankan ini adalah ini. Kalau ada soal min 3 pangkat 4, ini min 3-nya tidak dipangkatkan 4. Jadi yang dipangkatkan 4 itu hanya 3-nya saja di sini. Banyak yang sudah mengerjakan kuis itu banyak yang salah di sini. Kenapa? Karena belum mengikuti keterangan dari saya. Ini jebakannya di sini. Jadi kalau ada min 3 pangkat 4, di sini yang dikalikan hanya 3-nya saja. Walaupun sudah saya berikan PowerPoint-nya, tapi apabila tidak diberi keterangan tetap akan menjadi salah. Jadi beda dengan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini diberi kurung. Artinya minnya juga dikalikan 3 kali gitu. Ini. Jadi ini hasilnya perkalian jadi min kali min plus, plus kali min jadi min lagi. Nah, untuk melihat min plusnya itu, kalau kita lihat bandingkan nomor 3 dengan nomor 4. Nomor 4 ini minnya ada 6 kali. Min jadi plus, min jadi plus, min jadi plus. Jadi plus ini. Jadi perbedaannya nomor 3 dan nomor 4 itu kalau ini 3 itu bilangan ganjil, kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil maka hasilnya negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan genap maka hasilnya akan positif. Ini juga inti dari perpangkatan. Jadi nomor 2, 3, 4 inilah inti dari perpangkatan. Kalau tidak pakai kurung, negatifnya tidak ikut dikalikan. Kalau pakai kurung dikalikan, kalau pangkatnya, kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan genap, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, 100, 1000, maka hasilnya akan positif. Gitu. Seperti di sini. Ini pangkat genap. Memang ini akan hasil positif. Tapi karena ada negatif di luar, jadi ada 5 negatifnya di sini. Jadi hasilnya akan jadi negatif gitu. Nah, hasilnya ini bisa pakai kalkulator lah. Tapi kan kalkulator tidak bisa pakai negatif ya. Jadi negatif positifnya itu harus bisa ditentukan dahulu. Sebelum dikerjakan, sebelum tahu hasilnya negatif atau positifnya harus sudah kalian harus sudah bisa menentukan terlebih dahulu gitu. Jadi di sini pangkatnya 4 berarti negatifnya 4, tapi di depan ada negatif lagi. Jadi ada 5 negatifnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif. Karena ada 5, ada ganjil. Nah, ini pangkat ganjil, 5 ganjil. Tapi di depan ada negatif lagi. Berarti semuanya akan ada jadi 6. Kalau ada 6 berarti jadi positif gitu. Ini nomor 7. Soal nomor 7 tidak ada perubahan. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang ditanyakan di sini. Jadi jawabannya tetap. Jadi kadang-kadang soal juga begitu, kadang-kadang jebakan ini yang ditanyakan apa nggak ada masalah, ini tetap aja soalnya. Nah, nomor 8 ini sama seperti nomor 2 ini, tidak pakai kurung, artinya 3-nya saja yang dikalikan, A-nya tetap aja, A pangkat 7 ini A-nya ada 7, berarti begini jadinya. Jadi negatifnya tidak dipangkatkan 6, ini awas kalau ini dipangkatkan 6 jadi positif, jadi salah, harus negatif karena dia si negatifnya ini tidak dikalikan 6 kali. Kecuali nomor 9, ini
negatifnya ikut dipangkatkan karena dia diberi kurung. Jadi negatifnya ada 4, jadi positif begitu. Tinggal nyari angkanya ini bisa pakai kalkulator. Nah ini pangkat 3 negatif. Ya, pangkat ganjil, bilangan negatif, pangkat ganjil akan negatif. Tapi di depan ada 1 lagi, jadi di sini dalam kurungnya ada 3, di luar ada 1, jadi ada 4. Jadi akan menghasilkan positif. Kalau ini berarti negatifnya ada 5, berarti negatif. Ini kan ganjil. Jadi kalau pangkatnya misalkan 237 kan ganjil, berarti walaupun berapapun pangkat banyak, kalau ganjil berarti kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil akan negatif lagi. Jadi ini karena ada 5, negatifnya akan jadi negatif. Nah ini pangkat 4, minnya yang dalam kurung ada 4, di luar ada 1, jadi ada 5 semuanya. Jadi akan jadi negatif. Itu yang ingin saya penekanan untuk soal nomor dari 1 sampai 12 ini. Penekanannya begitu. Perkalian bilangan berpangkat, ini berarti ada B pangkat P kali B pangkat Q, berarti basisnya sama-sama B, maka pangkatnya dijumlahkan. Perpangkatan pada bilangan berpangkat, jadi ini pangkat dipangkatkan. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, berarti 2 pangkat 3-nya ada 4 kali, berarti ini 3-nya semua jadi ada 12, jadi 2 pangkat 12. Artinya B pangkat P dipangkatkan Q, ini berarti jadi B pangkat PQ, P kali Q ini. Kemudian pemangkatan pada bilangan perkalian bilangan. Jadi kalau ada 2 kali 3, apa bisa jadi 6? Bisa saja, jadi 6 itu diurai jadi 2 kali 3, maka ini 2 kali 3-nya ada 4 kali, dikalikan, maka 4-nya, 2-nya ada 4, 3-nya juga ada 4, berarti jadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Artinya perkalian bilangan dipangkatkan P menjadi A pangkat P, B pangkat P. Yang ini hanya sekedar rumus, tapi yang penting itu penerapannya pada soal-soal latihan. Jadi itu saja pertemuan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.